Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Ahmad Zulki MAG, Imam Masjid An-Nur dan narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Pak Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih telah memenuhi undangan Majelis Ilmu Khadijah pagi ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khadijah Ibu Setiawati Budi beserta timnya Ibu-Ibu kece yang selalu kompak. Serta yang tercinta seluruh peserta kajian pagi ini, ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi, sehat ya ibu semua. Senang sekali bisa ketemu, bisa silaturahmi pagi ini untuk menuntut ilmu. Tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau yang sudah kenal, mudah-mudahan makin kenal dan makin sayang. Silakan ibu-ibu izin saya Perial selaku pembawa acara untuk membacakan agenda kajian tunggal kita kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti akan ada sambutan dari Mbak Ika selaku ketua majelis Khadijah. Kemudian acara ini kita tausiah dari Ustaz Dr. Ahmad Zulki MAG dengan judul Kemuliaan Al-Quran, Pedoman Penyembuh dan Petunjuk. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dan nanti akan ditutup dengan doa dari Pak Ustaz Ahmad ya. Baik, sudah lama nih nggak ada yang bilang saya cakep, boleh nggak saya bilang? Insyaallah. Jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Jangan lupa mampir museum. Paling senang ke Masjid An-Nur. Masjidnya bersih, mukenanya harum. Waktunya buat kantor. Kita yang paling rajin dari sini. Masya Allah. Assalamualaikum ibu-ibu soleha. Selamat datang di Majelis Khadijah. Buat yang rajin dengar tausiah, semoga dapat rezeki berlimpah. Amin. Baik, sebelum kita mulai tausiah, ada satu pesanan Ustaz Ahmad dari Mbak Rita. Ya, keponakan Mbak Rita itu baru saja melangsungkan pernikahan di 11 Januari 2026 ya. Jadi kita mau minta doa dari Pak Ustadz dan doa dari ibu solehah yang hadir di sini untuk kedua mempelai. Mempelai prianya Dimas Aulia Akbar, putra Bapak Ishak Budi Rahmatias dan Ibu Nani Haryanti. Itu ada di pojok yang dalam. Ya, Masya Allah. Oke, kemudian mempelai wanitanya Mbak Nabila Zulnurain, putra dari almarhum Bapak Zulkifli dan Ibu Dewi Prihatini. Oke. Masya Allah. Sebelum Pak Ustadz baca doa, ibu-ibu tahu kan lagunya itu Barakallah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Buat pengajian sekali lagi. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Oke, sekarang giliran Pak Ustadz doa. Bismillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen yang penuh dengan keberkahan ini, Allah menambah
keberkahannya dengan menghadirkan dua insan yang berbeda, tetapi insya Allah disatukan dengan ijab qabul. Ini adalah titik sakral yang bisa membelah langit dan bumi jika bisa disaksikan dengan mata batin kita. Maka mari terus mendoakan seperti yang dinyanyikan oleh Bu MC tadi. Itu adalah doa yang paling masyhur dan yang paling sering disampaikan atau dilantunkan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi dan memberkahi atas keduanya dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alallahu bainakuma mawaddatan wa rahmah wa razaqahuma dzurriyyatas salihah. Ya Allah yang menguasai alam semesta ini, semoga Engkau menjadikan di antara mereka berdua rasa cinta dan kasih sayang, serta menganugerahkan kepada keduanya keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa yang lainnya, insya Allah sang pengantinlah yang harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena setiap pasangan, setiap bahtera pernikahan itu lain ujiannya. Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji oleh kejamnya mertua. Oh enggak, saya enggak nyindir ibu, enggak nyindir, enggak ya. Saya melihatnya ke sana ya. Saya melihat ke sana ya. Dan ujian-ujian yang lainnya. Maka bentengi diri, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun zat yang bisa membolak-balikkan, memberikan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling bertegur sapa, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan penuh cinta dan kasih, sehingga kita pun berkumpul kelak insya Allah sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Kak. Insya Allah. Terima kasih. Amin amin. Kita sama-sama doakan dan semoga dikaruniai keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan turunan yang telah menjadi kebanggaan Allah, Rasulnya, dan kedua orang tuanya. Jadi sebelum kita mulai acara kajian pagi ini, dengan penuh harapan agar kajian ini berjalan lancar dan menjadi terapi hikmah bagi hati kita semua, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan sampai pada acara yang ditunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Zulki MAG kepada Ustaz. Persilakan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak percaya kalau suara ibu-ibu cuma seperti ini gedenya. Soalnya sebelum saya ceramah aja ibu-ibunya sudah ceramah. Maka saya ulang, mudah-mudahan ini adalah doa, mudah-mudahan ini adalah berkah dari satu huruf, dua huruf yang kita ucapkan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
mudah-mudahan jawabannya ikhlas ya Bu ya. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena Siti Khadijah. Siti itu sebenarnya bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Betawi. Siti ya. Kalau di Sulawesi Siti ya, bertasydid. Artinya Sayyidatina. Tapi kalau orang Betawi disuruh nyebut Sayyidatina, itu blepet-blepet mulutnya, belipet-belipet. Nah ya gitu ya. Nah, saya kebetulan orang Sulawesi Bu, jadi saya belipet kalau ngomong Betawi ya. Sayyidatina Khadijah, seandainya bukan karena tangan dingin beliau, maka Islam hampir kita tidak bisa merasakan hari ini. Tapi karena kegigihan, kelembutan, bahkan dengan kedisiplinan Sayyidatina Khadijatul Kubra, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paripurna yang dipilih oleh Allah, maka semakin sempurnalah agama ini. Itu Sayyidatina Khadijah atau Siti Khadijah itu, mohon maaf, dia dapat berondongnya Nabi. Tahu umurnya Siti Khadijah? 40. Masya Allah, ibu-ibu di sini emang ahli sejarah semuanya. Dan itu terbukti. Ibu-ibu itu, saya alhamdulillah sudah nikah 10 tahun yang lalu. Dan saya dinikahkan oleh ibu-ibu BPPK. Tahun 2015 saya nikah. Alhamdulillah, itu karena jasa dan kebaikan ibu-ibu BPK. Dan insya Allah saya ingat sampai yaumil qiyamah. Masya Allah. Seandainya bukan ibu-ibu yang bantu saya, Masya Allah, saya kayaknya belum nikah hari ini. Iya, soalnya saya belum banyak duitnya. Nikahnya di Sulawesi pula, banyak uang panaiknya. Jadi Masya Allah, ibu-ibu itu, karena saya berkaca pada istri saya, dia masih ingat kesalahan saya 2015 yang lalu. Makanya saya mengatakan, oh, ibu-ibu itu ahli sejarah. Dia hafal semua kekurangan suaminya, pasangannya. Ya, ibu-ibu di sini enggak ya? Masya Allah, kurang lebih sama ya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Siti Khadijah ini sampai pernah mengeluarkan kata seperti ini, wahai Muhammad, seandainya kelak hartaku yang sudah kuperjuangkan dan kuusahakan sampai detik ini sudah habis untuk engkau gunakan dakwah, menyampaikan risalah, pesan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka galilah kuburanku dan juallah tulang-tulangku untuk melanjutkan dakwahmu. Masya Allah. Makanya Siti Khadijah itu dijamin masuk surga. Masya Allah. Dan saya melihat ada Khadijah di hadapan saya hari ini. Ustadz bisa baik. Iya, saya Masya Allah selalu bersyukur tahadus bin ni'mah, bahwa saya selalu bahagia
berada di tengah-tengah sentuhan kasih sayang ibu-ibu yang ada di komplek ini. Makanya saya kayaknya kalau diusir pun saya mau tetap di Masjid An-Nur. Masya Allah. Sore ini ibu, saya insya Allah akan melanjutkan perjalanan untuk mengajar di Masjid Istiqlal Jakarta. Tapi tetap ingin terus kembali di An-Nur dan di An-Nur. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Sayyidatina Khadijatul Kubra hampir tidak ada akhirnya. Maka saya mencukupkan sampai di situ saja. Saya ingin menambahkan sedikit pengetahuan bahwa apa alasan majelis ilmu ini, majelis ta'lim ini disebut dengan majelis ta'lim Khadijah. Mudah-mudahan ketika saya diundang lagi ceramah, saya akan menambahkan lagi pengetahuannya. Ngarep berarti ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di momen waktu duha. Ya, ini momen Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu duha. Wadduha. Jadi kalau Allah bersumpah, biasanya dan pasti itu ada kemuliaan, ada rahasia, ada keajaiban di dalamnya. Ibu aja kalau bersumpah itu pasti serius. Ibu-ibu kalau belanja di Bang Agus atau di tukang sayur, itu kalau dia ngomong begini, swear dah. Waduh, itu udah parah itu. Kalau dimulai dengan swear, kemudian dia bercerita bahwa si anu tuh begini-begini, dahsyat itu informasinya. Gosipnya itu bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawabkan gosipnya, karena dimulai dengan swear dah. Gitu. Itu baru manusia. Apalagi kalau Allah yang bersumpah. Ya, Allah yang bersumpah, maka pasti dan pasti ada kemujizatan, ada kemuliaan, dan ada keajaiban yang Allah titipkan di waktu duha tersebut. Makanya Allah bersumpah dengan waktu tertentu. Dan Allah tidak memilih sumpah-sumpah yang lain. Misalkan wadzuhur, demi waktu zuhur, enggak. Wal maghrib, enggak. Wal isya, enggak. Wal masjid, Allah tidak bersumpah dengan masjid, tapi Allah bersumpah dengan waktu duha. Maka waktu duha yang dipilih oleh majelis ta'lim Khadijah ini ada pasti filosofi, ada pasti alasan, histori maupun sejarah agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa waktu duha adalah waktu di mana Allah menunggu manusia untuk kembali menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berhitung ibu-ibu. Waktu subuh ke zuhur itu berapa jam jedanya? Lumayan lama. Zuhur ke asar itu mungkin sekitar 2 atau 3 jam aja. Asar ke maghrib itu juga lumayan sedikit. Maghrib ke isya itu juga sangat sempit, sedikit jedanya. Nah, isya ke subuh itu juga lumayan panjang. Maka semua yang panjang itu diselipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu ibadah yang pasti dimuliakan oleh Allah. Waktu subuh ke zuhur Allah titipkan, Allah selipkan waktu duha agar Allah bisa berinteraksi lagi. Seorang hamba yang merindukan Tuhannya bisa berkomunikasi lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat duha. Ibu kalau rindu sama anaknya, maka 1, 2, 3 jam tidak berkomunikasi, maka pasti ada rasa gelisah di dalam hatinya. Ibu saya hari ini itu setiap hari kalau saya tidak menelponnya, pasti dia dalam keadaan gelisah dan was-was. Anakku sedang apa? Sehingga dia lupa untuk menelpon saya. Makanya hampir setiap hari
kalau saya nggak nelpon, maka istri saya amanahkan, tolong telepon ibunda saya sebagai penyembuh atas kerinduannya yang berjarak dengan kita. Sekaligus saya mengantongi keberhasilan melalui lisan mulianya ibunda saya. Saya bisa duduk di hadapan ibu ini, itu saya yakin itu semua karena doa lantunan bait syairnya ibu saya. Coba bandingkan, coba lihat saya ibu. Apa yang bisa dibanggakan misalkan dari saya? Saya udah pendek, jelek, pendek, hitam. Gitu kan. Iya. Sampai-sampai dibilangin, ini Ahmad orang mana sih? Gitu misalkan. Tapi karena ada doa ibu saya, maka saya yakin. Dan insya Allah ini sudah terbukti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sampai mana tadi ceramahnya? Ya, ya. Saya kalau ingat ibu kadang mau nangis. Ya, doakan ibu saya ibu. Saya juga doakan ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Baik. Jadi waktu duha. Waktu duha ini maka Allah menyelipkan solat duha di dalamnya karena ada kerinduan sang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata ahli medis atau sains modern hari ini itu ibu-ibu, kalau diteliti itu waktu yang paling terbaik di siang harinya itu berada di waktu duha. Ya, makanya ibu-ibu kalau jalan-jalan ke Brigif itu waktu duha ibu. Enggak ada waktu zuhur, enggak ada, karena yang ada gosong. Ya. Ibu-ibu yang alumni Brigif boleh buktikan. Kita itu karena apa? Di sini Allah sudah menitipkan banyak keajaiban. Udara yang terbaik di siang hari ada di waktu duha, dan udara yang paling terbaik di malam harinya itu ada di waktu tahajud. Masya Allah. Boleh dibuktikan. Kalau tahajud, mohon maaf, yang kerja di Jakarta itu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Ya. Kendaraan yang lalu lalang di jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu Masya Allah hampir kendaraan itu sedang off. Karena apa? Disitulah pergantian malaikat yang turun ingin menyaksikan siapa hambanya yang sedang bersujud. Masya Allah. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban di waktu duha ini. Tapi sekali lagi saya membatasinya karena ini bukan judul ceramah saya. Iya. Di sini biasanya ceramah sampai jam berapa ibu? Jam 11? Jam 12? Masya Allah. Ya. Ibu puas, saya lemas. Ya. Panjang sekali. Ya. Masya Allah. Sampai 10.45 Baik. kita ada tanya jawab. Baik. Kemudian sudah ditutup selesai jam 11, jadi Ustaz bisa siap-siap. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih. Jadi saya akan membatasinya sampai jam 10.40-an atau 10.30. Semoga insya Allah Allah memberkahi. Baik ibu-ibu, satu lagi. Kita berada di bulan apa ini ibu? Bulan Januari. Bulan Sya'ban. Masya Allah. Ibu-ibu kalau ditanya memang islami sekali ya. Saya bertanya bulan apa, gak ada yang menjawab Januari, langsung Sya'ban Ustaz. Masya Allah. Ya, langsung melihat surga, aura-aura surga semuanya. Sya'ban. Sya'ban itu bulan kejepit ibu. Ya, bukan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit saya orangnya. Ya, saya alhamdulillah tahun 2014 itu saya kena saraf kejepit. Kemarin hasil MRI itu kena di lumbal limal saya. Ya, jadi saya sudah mendapat anugerah penyakit ibu-ibu lansia dan saya bersyukur ya. Mungkin Allah ingin mengingatkan kepada saya, Ahmad, jangan terlalu banyak goyang.
Jangan terlalu banyak gaya, ya, gitu. Jadi kalau ibu-ibu sudah bisa akrab dengan penyakitnya, itu ibu sudah bertasawuf dengan baik. Ibu kalau sakit terus dia begini, waduh sakit sekali pinggangku, ustadznya terlalu lama ceramahnya, terus ngucap alhamdulillah, itu pahalanya berlipat-lipat itu ibu. Tapi kalau ibu begini, gara-gara si ustadz yang tadi itu tuh ceramahnya lama sekali, ya Allah, gara-gara dia pinggangku sakit, palaku pusing dan seterusnya, mohon maaf, itu nilai ibadahnya, nilai pahalanya dicoret oleh malaikat. Ibu kalau sakit, kesandung tapi mengucap alhamdulillah, itu dahsyat. Itu ibu sudah naik kelas, udah naik level. Itu ibu-ibu asli anak pengajian kalau begitu. Tapi kalau kesandung, ini security matanya ditaruh di mana sih? Kenapa nggak diberesin ini? Dan seterusnya. Datang ke majelis taklim nggak dikasih snack, ngamuk-ngamuk, itu bukan anak majelis taklim itu. Bukan ibu-ibu majelis taklim. Bersyukur, oh ternyata kita disuruh puasa. Kebetulan hari ini hari Senin, Masya Allah. Tapi saya udah disiapin, jadi mungkin saya bungkus nanti. Ya, saya juga alumni Columbus ibu. Tahu Columbus? Kelompok ibu bungkus-bungkus. Iya. Jadi tasnya itu gede, isinya mukena dan kue-kue pengajian. Iya. Kenapa Ustadz begitu tahu? Karena saya praktisi, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin menyinggung tentang Sya'ban ini, Ibu. Biar kita semakin tahu bahwa Sya'ban ini kata Rasul syahrun yughfalun nas an. Bulan ini banyak dilupakan oleh manusia. Banyak manusia yang lalai terhadap bulan ini. Karena apa? Baina syahrul Rajab wa syahrul Ramadan. Dia berada di tengah dua bulan yang mulia. Misalkan mohon maaf, ibu sukanya penceramah hari ini siapa yang ibu idolakan? Laki-laki. Itu mah karena ibu di depan saya. Misalkan ibu teriak begini, saya mah sukanya Ustadz Dasat Latif karena dia lucu Ustadz. Misalkan, oh enggak, saya sukanya Ustadz Adi Hidayat karena misalkan seperti ini. Misalkan saya sukanya Ustadz siapa? Gus Baha misalkan karena saya wong Jowo. Misalkan aja seperti itu, bisa mengidolakan. Tiba-tiba itu dihadirkan di Masjid An-Nur, insya Allah saya ketelan ibu, karena saya kejepit oleh kebesaran nama ustadz-ustadz yang sudah artis ini, ya kurang lebih seperti itu. Maka Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Rajab kemarin adalah minha arba'atun hurum, dia adalah bulan mulia. Bahkan dia adalah bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di mana Al-Quran diturunkan, dan itu akan menjadi tema pembahasan kita. Maka bulan Sya'ban ini beradalah di tengah-tengahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rajab adalah syahrullah, adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah syahri kata Rasul, ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul ummati, adalah bulannya umatku. Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi ibu kalau cuman langsung mau ke Ramadan itu salah. Ibu langsung mau manen, langsung mau ngambil cabenya, tomatnya, enggak boleh, harus nanam dulu.
Setelah nanam jangan dibiarin, dipupuk, disiram. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulannya memupuk, bulannya untuk menyiram, sehingga insya Allah apa yang kita tanam itu kita ambil, bahkan kita tuai manfaatnya di bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan, ada 2 pemanasan bulan yang harus mendahuluinya. Ibu kalau mau memasak, biasanya kalau mau memasak yang paling enak untuk menjemput ataupun menjamu seorang tamu yang mulia, biasanya 1 minggu sudah memikirkan apa bahannya, bagaimana cara memasaknya, siapa yang menyuguhkannya, dibungkusnya bagaimana. Karena apa? Ingin memuliakan, bahkan menjamu orang yang mulia. Pun sama dengan Ramadan, dia harus dijemput dengan 2 bulan yang mulia, Rajab dan Sya'ban. Maka hari ini kita sebentar lagi akan menuju Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini menurut salah satu ulama mengatakan bahwa kalau ingin mengenal bulan Sya'ban, ibu kelihatannya serius sekali ya. Atau saya yang serius sekali menyampaikan dakwanya. Ya, itulah enaknya berceramah di hadapan ibu-ibu. Sekalinya dia diam betul. Sekalinya dia ngomong, Masya Allah nggak ada remnya. Ya. Saya pernah ceramah di salah satu tempat, ibu. Saya ceramah, antusias ceramah. Ibu-ibu di belakang ceramah juga. Saya bilang emang ibu-ibu ini nggak ada obatnya. Di jalan dia sen kanan, dia belok kiri. Masya Allah, the power. Penguasa jalanan, penguasa masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan juga penguasa surga nanti. Kalau begini ramenya, masa kita nggak masuk surga, ibu? Masya Allah. Dibandingkan dengan yang lain, mungkin masih nongkrong di pos mana gitu untuk ghibah syariah. Tahu ghibah syariah? Jadi sebelum dia bergosip, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai gosip kita hari ini jeng. Nah, itu gosip syariah namanya, atau ghibah syariah, ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, Sya'ban ini itu ada beberapa huruf. Ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, ada nun. Nah, baik. Shin itu kata ulama mengatakan bahwa dia adalah asyaraf. Asyaraf itu adalah kemuliaan. Makanya Nabi SAW di bulan Sya'ban, sahabat semuanya bertanya-tanya, merasa aneh dengan Rasul. Ya Rasul, saya tidak pernah melihat ada 1 bulan yang dimana engkau banyak sekali berpuasa di dalamnya, kecuali Ramadan. Jadi bulan Sya'ban Rasul sangat mencintai untuk berpuasa di dalamnya. Makanya sahabat bertanya, kenapa sih anda harus berpuasa di bulan ini ya Rasul? Maka Rasul menjawab dengan mengatakan bahwa aku ingin sekali amalku diangkat, dilaporkan, LPG ibadahku dilaporkan di hadapan Allah, itu aku dalam keadaan berpuasa. Dan bulan Sya'ban anturfa'al amal, disinilah Allah mengangkat semua amal kita di bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu yang pensiunan dari BPK misalkan tentu tahu bagaimana dahsyatnya yang namanya akhir pertanggungjawaban. Kita pasti pusing, bahkan ada yang rela nginep di kantornya untuk mempertanggungjawabkan 1 tahun lamanya dia melakukan apa, aktivitas kegiatan apa aja yang sudah dilakukannya. Terkadang kita harus pusing. Nah, Rasul SAW ingin menutup laporan pertanggungjawaban itu dengan sedang berpuasa kepada Allah, sehingga laporannya dalam keadaan sempurna. Ya, Masya Allah. Makanya Sya'ban itu Rasul SAW mengisinya dengan kegiatan asyaraf. Asyaraf itu adalah kemuliaan. Kemudian setelah shin apa ibu? Sya'ain, berarti ain itu disebut dengan al-ulwu. Al-ulwu itu artinya ketinggian. Ibu itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, ibu-ibu itu di masa jahiliyah itu tidak ada artinya, tidak bermakna. Bahkan di zaman sebelumnya lagi, perempuan atau wanita
yang lahir itu semuanya wajib untuk langsung dibunuh atau langsung dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Karena apa? Itu mindset orang Arab jahiliyah pada masa itu adalah manusia perempuan adalah aib. Begitu rendahnya kita. Bukan kita ya, saya masih laki-laki ibu. Ibu-ibu iya. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah mulia dari Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan, laki-laki, apapun jenis kelaminnya, semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah cuman satu, pakaian ketakwaan kita. Terserah mau belinya pakaian itu di Jatinegara atau di Tanah Abang, semuanya sama. Yang penting menutupi aurat, itu pasti mulia. Masya Allah. Ibu belanjanya di mana sekarang? Oh, ibu sudah Shopee belanjanya. Oke, Masya Allah. Update sekali ibu-ibu ini. Baik. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah mulia ini, maka perempuan derajatnya diangkat oleh Rasul. Hampir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Ustaz, ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atas oleh di bawah perempuan. Maka mohon maaf, itu soal nafkah. Karena ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu, dan apa yang dinafkahkan atau apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan bahwa perempuan itu lemah dan yang lainnya, tetapi ingat, ibu punya sejarah pernah dibawa, jangan sampai mengulang sejarah kehinaan itu lagi. Maka ibu hadir di majelis ta'lim itu artinya sedang memperbaharui dan mengupgrade, menaikkan kembali al-ulwu, ketinggian dan kehormatan itu. Masya Allah. Kemudian ain, setelah ain Sya'ban, ba itu albir. Albir itu kebaikan, ya, kebaikan. Kebaikan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam saking baiknya, kalau berumroh, ibu-ibu yang sudah berumroh, haram nggak kita memetik atau mencabut sedikit daun saat kita sudah ambil mikot? Dilarang kan? Karena siapa yang mengambil iseng gitu kan, ya Allah ini tanamannya cakep sekali neng, ambil atuk ini, tek, diambil. Mohon maaf, batal mikotnya, batal umrohnya. Bagaimana? Itulah Rasul ingin mengatakan bahwa jangan suka merusak pohon, jangan suka merusak hutan, jangan merusak alam semesta. Ibu tahu kenapa Nabi Adam itu keluar dari surga? Ayatnya begini, wala taqraba hadhihi syajarah. Iya, ayatnya begitu dalam Al-Quran. Ibu nggak percaya? Percaya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Begitu ayatnya. Pesan Allah nggak banyak saat Nabiullah Adam berada di surga. Kata Allah, silakan Adam, ente mau makan apa? Nasi kebuli, nasi uduk, monggo, nasi goreng, terserah. Mau makan apa aja silakan, ambil semuanya. Tapi pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini ya Adam. Jangan dekati pohon. Makanya salah satu mufassir yang bergenre feminis atau apa namanya, saya ketinggian ngomongnya ya, yang ibaratnya cenderung enggak maskulin ya, atau lebih cenderung feminis ya, mengatakan bahwa wala taqraba hadhihi syajarah, asy-syajarah di sini jangan dekati pohon. Kata Allah, kata mufassir ini atau mufassirah ini, jangan rusak hutan. Karena kalau kalian merusak pohon, membabat pohon, merusak hutan, maka kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mohon maaf, saudara kita di Sumatera dan Aceh hari ini yang merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana dampaknya
karena kita sudah membabat habis, bahkan memperlakukan pohon-pohon ini dengan tidak bijak dan tidak baik. Ya, jadi ternyata sudah disampaikan melalui Al-Quran. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu sangat menaikkan volume albirnya. Albir itu melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang selanjutnya Sya'ban, alif. Sya'ban kan itu panjang, Ibu ya. Jadi alif itu artinya al-ulfah. Al-ulfah itu artinya begini, kasih sayang atau kerinduan. Kalau berbicara kasih sayang, saya udah pasti yakin ibu-ibu ahlinya. Kalau laki-laki saya nggak nyamin. Kasih sayang perempuan itu 1000 derajat lebih tinggi, lebih gede daripada laki-laki. Buktinya yang dipilih oleh Allah untuk hamil adalah ibu-ibu. Ada nggak laki-laki yang hamil hari ini? Iya, tapi sedang berjuang ibu-ibu. Banyak sekarang laki-laki itu buncit, ingin menyaingi perempuan. Ya, jangan lihat begitu ke saya, ibu ya. Saya berjuang kok. Ya, begitu. Kenapa perempuan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamil, melahirkan dan mendidik? Karena diyakini kasih sayangnya perempuan itu jauh lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya, termasuk laki-laki. Mari kita buktikan. Alam rahim. Ibu pernah dengar alam rahim? Alam rahim itu adalah alam kasih sayang, di mana itu adalah miniatur surga yang ada di dalam perut ibu. Ya. Jadi alam arwah itu adalah, arwah itu artinya juga kasih sayang. Sebelum bayi itu atau kita semuanya ibu, semua makhluk manusia itu berada di fase pertama adalah arwah. Semuanya belum berbentuk. Nah, ketika fase alam arwah itu diturunkan, dititipkan di perut ibu, maka arwah yang sama seperti ini itu menjadi ar-rahim, alam rahim kan namanya, di rahim kandungan kita. Karena apa? Di situ ada kasih sayang seorang perempuan untuk anak bayinya. Bagaimana ia dikandung? Kurang lebih 9 bulan lamanya. Mohon maaf, saya naruh bola basket 1 jam aja di perut, itu saya udah pegel minta ampun. Luar biasa capeknya. Atau inilah kelapa muda lah, taruh di sini 2 jam, insya Allah pegel. Perempuan berapa kilo itu ibu? Kadang 3 sampai 4 kilo, lamanya 9 bulan lagi. Masya Allah, seandainya bukan karena kasih sayang, maka pasti ibu itu pasti sudah menusuk semua bayinya. Tapi tidak, semuanya pasti menyayangi bayinya. Kemudian bayi itulah berteriak di hadapan Allah, "Ya Allah, saya tidak mau keluar dari alam rahim ibuku. Saya tidak mau keluar karena aku sudah merasakan surga di sini." Makanya bayi itu ketika lahir keluar dari rahim ibu, itu nggak ada yang tidak menangis, semuanya menangis. Karena apa? Dia dipaksa keluar dan masih betah hidup di dalam alam rahim. Karena dia nggak stres mikirin uang kontrakan dan uang belanja. Ya, pernah nggak lihat bayi keluar langsung ubanan semuanya? Stres kayaknya ini mikirin cicilan. Arisan di mana-mana, stres. Enggak ada bayi. Semuanya bayi itu lahir dalam keadaan menangis. Yang enggak menangis itu biasanya enggak panjang umurnya. Karena apa? Dia tidak mau menjawab pertanyaan dari Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Maka ketika bayi menjawab qalu bala syahidana, aku menyaksikan bahwa engkau Tuhanku ya Allah, jadikanlah aku menjadi saksimu. Maka keluarlah bayi itu dalam keadaan dari rahim ibunya dalam keadaan menangis, karena dia sudah melihat ada 2 musuh yang menanti dirinya. Musuh yang pertama adalah musuh yang dibawa beserta tubuhnya, bernama hawa nafsu.
itu adalah musuh pertama umat manusia. Ibu kalau nggak ada hawa nafsunya, ibu pasti setiap ada majelis taklim semuanya pasti dikunjungi. Tapi karena ada hawa nafsu, udahlah Neng, cukup kita majelis taklim Khadijah aja. Karena ada hawa nafsu. Ibu kalau nggak ada hawa nafsunya, ibu nggak mau mohon maaf, nggak mau belanja lagi di pasar. Karena pasti maunya saya mau berzikir aja Neng. Tapi karena adanya hawa nafsu, maka manusia bergerak dan melanjutkan kehidupannya. Kemudian musuh yang kedua dilihat oleh manusia saat lahir dalam keadaan menangis itu adalah syaiton. Karena syaiton langsung bertepuk tangan begini. Selamat datang musuhku. Engkau akan bertarung di dunia ini. Apakah engkau menjadi musuhku selamanya atau justru menjadi pengikutku? Itu kata syaitan. Maka semakin menangislah sang bayi. Jadi jangan dilarang kalau bayinya menangis. Mungkin dia sedang melihat syaitan. Anak saya alhamdulillah 2 bulan nangis terus. Saya nggak tahu dia melihat saya setan atau bagaimana. Ya, si Zayan itu ibunda itu saya heran karena dia lahir di Sulawesi. Saya Ramadan, saya sedang masih di sini karena anak pertama saya berjuang single parent di sini, nggak ada keluarga saya, nggak keluarga ini, tapi ibu-ibu ini keluarga saya semua. Buktinya saya nikah, setelah nikah semuanya saya disantunin terus sampai detik ini. Bangun-bangun pagi itu udah ada makanan di pintu, masya Allah. Saya doain ya Allah, mudah-mudahan ibu ini sepanjang umurnya, mudah-mudahan ada terus masakan ataupun sarapan yang menggantung di pintu saya. Oke, curhat. Baik. Itu anak saya yang pertama, si abang Zayan itu suka nangis terus. Akhirnya saya mikir nggak usah dibawa ke gandul kali ya, karena pernah itu ibu, sepanjang malam saya sudah nggak pernah berhenti ngaji. Saya ngaji, ya Allah saya ngantuk, saya mau ngaji, nggak tahu berapa juz yang saya baca. Jam 8 pagi belum tidur nih bocah, belum tidur. Ini ya Allah, udah berapa juz lagi yang harus saya hatamkan untuk meninabobokan kamu abang gitu. Datang keluar neneknya, dia cuman begini, Zayan, bismillahirrahmanirrahim. Dia bismillah doang, diusap ubun-ubunnya, langsung berhenti nangis. Lah, bismillah doang berhenti. Saya udah berjus-jus. Apa yang salah di sini? Akhirnya 2-3 bulan saya bawa ke sini. Alhamdulillah, ternyata di situ keadilan Allah dan kebesaran Allah, berhenti nangisnya. Tapi ternyata dia minta AC. Di kampung nggak ada AC ibu ya. Jangan dibayangkan banyak AC di Sulawesi. Kampung saya ya. Tinggal gope lagi udah nyampe neraka kata Ustadz Murni. Saking jauhnya kampung saya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kenapa disebut ibu-ibu itu alam rahim? Karena kasih sayangnya tinggi sekali. Satu pertanyaan saya lagi. Ibu kalau mohon maaf, misalnya aja nih contoh nih ibu. Ibu punya anak dalam keadaan cacat, mentalnya kah, fisiknya kah cacat dan seterusnya. Mau nggak kira-kira ibu menukarnya dengan anak yatim yang misalkan di pantai asuhan sana yang dalam keadaan sempurna? Mau nggak ibu? Kenapa tidak mau? Karena kasih sayang itulah yang memang sudah melekat di hati ibu. Nggak ada yang rela, nggak ada. Walaupun siapa artis yang paling cakep hari ini? Siapa? Oh nggak tahu, ibu-ibu nggak nonton ya artis ya? Kalau dangdut ibu nonton? Iya, Valen. Ya. Itu tidak akan mungkin. Karena apa? Ada rasa kasih sayang yang memang sudah mengakar di dalam tubuh ibu, yang ketika itu dicabut, maka ibu-ibu tidak lagi bisa dipanggil seorang perempuan. Karena kasih sayang itu adalah anugerah tersendiri yang Allah titipkan khusus untuk perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki beda cerita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah Sya'ban adalah nun artinya
nur. An-nur adalah cahaya. Siapa yang melakukan asyaraf, kemuliaan, kemudian diikuti dengan ain al-ulwu, ketinggian, kemuliaan, kemudian ba al-birru, kebaikan, kemudian al-ulfa, kasih sayang, maka wajib baginya mendapatkan cahaya di dunia, lebih-lebih cahaya di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ada sedikit waktu, 10 menit untuk membahas apa yang menjadi materi kita hari ini, Ibu. Bahwa kemuliaan Al-Qur'an itu adalah satu, menjadi pedoman, kemudian kedua adalah penyembuh, dan yang ketiga adalah petunjuk. Ini adalah judul pertama. Jadi muqaddimah aja itu tadi, Ibu ya. Saya belum ceramah. Bercanda ya. Insyaallah semoga dengan pembahasan ini kita bisa mengambil satu manfaat. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Arab Saudi atau Makkatul Mukarramah sebagai tempat diturunkannya Al-Quran? Kenapa nggak digandul turunnya? Kan nggak enak. Kita bisa protes kan? Ya Allah nggak fair banget deh. Enggak ini banget, masa turunnya di Mekah? Kenapa enggak di Cinere? Kenapa enggak di Indonesia? Ya, salah satunya alasannya. Ini satu, kita harus membuka lembaran sejarah. Bahwa kenapa Makkah Al-Mukarramah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat turunnya Al-Quran? Karena menurut sejarah hampir semua kejahatan, keburukan itu sudah terjadi dan dialami oleh Arab pada masa itu. Makanya mereka disebut dengan Arab Jahiliyah. Ibu, kalau sesuatu tidak kita ketahui, kemudian kita melanggarnya, kita tidak melakukan kesalahan itu, maka kecilkan hukum atau pasal yang mengenai kita. Misalkan ibu-ibu langsung menerobos padahal lampu merah, ditanya sama polisi, kenapa ibu menerobos? Mohon maaf Pak Polisi, saya tidak melihat lampu merahnya. Maka mungkin pasalnya sedikit berkurang. Tapi kalau ibu sudah tahu, sarjana, doktor, lihat lampu merah diterobos, maka mohon maaf, itu ganjarannya dahsyat. Maka saat itu Arab pada saat itu tahu kalau mencuri itu, berzina itu, melakukan keburukan itu ada padomannya, ada petunjuknya, ada risalah Tuhan yang pernah Nabi sebelum Nabi Muhammad ajarkan. Tetapi semuanya dibabat habis, semuanya diterobos, semuanya dilanggar. Maka mereka disebut dengan Arab Jahiliyah. Karena apa? Karena kebodohan mereka sudah tahu bahwa ini diharamkan, ini dilarang, ini tidak mendatangkan manfaat. Tetapi semuanya dilanggar oleh orang Arab pada masa itu. Maka untuk menyempurnakan atau membimbing, memberikan petunjuk, pedoman, penyembuh, maka Al-Quran diturunkan di Makkatul Mukarramah. Masya Allah. Mohon maaf, perempuan itu diperkosa di mana-mana pada saat itu, bahkan diperbudak, bahkan bisa dinikahi melebihi dari 4 orang. Bahkan sejarah mengatakan raja-raja pada masa itu bisa mempunyai pendamping atau selir, itu bisa mencapai 100 orang perempuan. Bagaimana dahsyatnya mereka memperlakukan perempuan di masa itu. Karena seandainya Allah ingin melihat bahwa Al-Quran itu diturunkan memilih peradaban yang sudah paripurna atau yang sudah mapan, maka pasti Allah memilih Persia. Karena di sana peradaban sudah tercipta. Roma dan seterusnya itu sudah ada peradaban. Bahkan pemikir-pemikir sudah ada di sana. Kalau kita di Indonesia kan jago mikirin apa yang dibeli oleh tetangga. Bagaimana ia pindah ke kita. Itu orang Indonesia sekali. Makanya Al-Quran tidak turun di Indonesia.
Makanya mohon maaf, kejahatan yang paling tertinggi pada saat itu adanya di Makkatul Mukarramah. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Makkatul Mukarramah ini. Nah, dahsyatnya ketika Al-Quran ini turun, Nabi merubah total dari keburukan ini, dari gelapnya kemaksiatan ini, dari buruknya dosa ini, menjadi cahaya peradaban yang sangat luar biasa, karena disentuh, dimodifikasi oleh turunnya Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, bagaimana kita dengan orang Indonesia yang semenjak lahir kita sudah bersentuhan dengan Al-Quran? Beda dengan Arab jahiliyah yang memang dia sudah bergelimang di lautan dosa dan maksiat. Bagaimana kita yang mohon maaf, kita sebelum lahir aja sudah Islami sekali. Iya, saya udah beberapa kali itu hadir, Ustadz izin anak saya mau tasyakuran kehamilan 4 bulan, kehamilan 7 bulan, tasyakuran menjelang lahiran. Masya Allah, itu Islami sekali, Ibu. Didatangkan ustadznya, dibayar, diberi berkat. Bukan, saya nggak curhat ya, saya nggak curhat. Di tempat lain, demi untuk anak yang belum lahir, Ibu. Betapa Islaminya kita, ya. Setelah lahir, nggak ada ucapan yang lain kecuali anak saya yang kedua lahir di bidan novel. Itu mohon maaf, Kristiani, Ibu. Tapi dia yang menarik anak saya keluar dari perut ibu istri saya dan mengatakan, mana bapaknya? Azankan segera. Ya Allah, untung aja dia belum tahu kalau saya ustadz. Ya sudah pasti saya akan bergegas, tapi saya menangis dulu karena itu perdananya saya melihat anak yang keluar dari rahim ibunya, karena si abang saya nggak sempat melihatnya karena dia di Sulawesi. Perkiraan dokter pada saat itu si abang lahirnya tanggal 2, brojolnya tanggal 31, saya kecolongan. Ya, Masya Allah. Jadi keluar langsung yang dipinta adalah azankan. Setiap detik kita mendengarkan kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kurang Islami apa kita? Kita sudah dikelilingi nuansa Islami, nuansa Qurani. Tetapi bagaimana peradaban kita hari ini? Bagaimana kehidupan kita hari ini dibandingkan dengan Arab jahiliyah yang mohon maaf sudah melakukan kemaksiatan dan kebejatan, keburukan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya Allah. Jadi begitulah. Makanya kalau ibu protes kenapa Al-Quran itu tidak turun di gandul, salah satu itu jawabannya, ya. Jadi begini, Al-Quran itu turun, apapun tempat, apapun benda, apapun sesuatu yang disinggahi oleh Al-Quran pasti itu mulia. Mau bukti? Saya tahadus bin nikmah. Dulu ibu, sebelum saya mondok, saya dibilangin you are chicken. Ibu tahu artinya? Saya adalah pecundang. Karena saya mohon maaf, udah hitam, pendek, kecil, dan seterusnya. Makanya mohon maaf, nggak ada anak laki-laki yang mengatakan saya itu gentle. Dikatakan you are chicken, kau pecundang Ahmad. Karena apa? Sakit-sakitan, kecil, badannya kurus dan seterusnya. Tetapi ketika saya menghafal Al-Quran, tiba-tiba kulit yang tadinya ketika saya pakai peci hitam begini, ibu, itu kita nggak bisa membedakan antara kulit dengan peci. Dulu beneran serius. Tapi alhamdulillah sekarang karena sudah kenal skincare, mani pedicure gitu, jadi agak sedikit kinclong, ya. Ya, jangan heran ibu kalau saya nggak skincarean, karena ini adalah bahan ceramah saya. Ya, bagaimana dahsyatnya hari ini
Banyak laki-laki yang harus menginjak kopling demi untuk shopping dan cleaningnya para istrinya, ya. Masya Allah. Baik. Ketika saya menghafal Al-Quran, Allah merubah semuanya. Orang tua saya dipandang sebelah mata. Karena apa? Bapak saya memang orangnya sabar. Hanya diajak ngobrol doang baru dia bunyi. Bahkan kalau diajak ngobrol pun terkadang gak nyambung kata orang. Tapi itulah mutiara yang tersembunyi di balik mulut dan dalam tubuh ayah saya. Mungkin di situ ada doa saat dia terzalimi. Maka saya menghafal Al-Quran, tahadus bin nikmah, saya diangkat derajatnya oleh Allah. Bapak bupati yang camat, lurah, desa apapun yang memanggilnya datang ke tempat saya di desa Sandrego sana, itu tidak ada yang mau datang. Karena apa? Terlalu jauh dari pusat kota. Tetapi karena tasyakuran hataman Al-Quran 30 juz saya undang Pak Bupati datang. Pimpinan pondok pesantren saya yang terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur, hadir membersamai saya. Maka bapak dan ibu saya semuanya hanya bisa meneteskan air mata dengan mengatakan, engkau mengangkatku karena Al-Quran, nak. Maka jagalah Al-Quran itu. Ibu, kalau tisu yang mohon maaf hina seperti ini, saya ucek-ucek seperti ini, kemudian saya tulisi Allahu Akbar di dalamnya atau Bismillah di dalamnya, apakah ibu mau rela membuangnya? Tentu tidak. Karena apa? Ada Al-Quran di dalamnya. Pun sama, apapun Al-Quran yang ditempahi untuk singgah, untuk ditempati untuk transit, maka pasti dan pasti Allah akan mengangkat sesuatu itu. Pelepah kurma itu biasa aja. Itu mohon maaf hanya menjadi tempat ataupun dijadikan kalau bukan bangunan rumah bisa cuman dijadikan tempat biasa. Tetapi karena pelepah kurma itu dipilih oleh para sahabat untuk menuliskan Al-Quran, maka ia mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Maka ibu-ibu, selama ibu-ibu mengaji, apalagi ingin terus dekat dengan Al-Quran, saya yakin ibu pasti akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak taklim, semoga kita semakin cinta kepada Al-Quranul Karim ini. Saya masih ada sedikit lagi. Ibu kalau mau ketemu sama ibu camat atau ibu lurah deh, nggak usah jauh-jauh ngambil contohnya. Itu ibu yang jadi MC atau yang mau jadi juru bicara dalam menjamu kehadiran atau pertemuan dengan ibu lurah ataupun ibu camat, itu berlatih nggak? Atau latihan dulu nggak? Biasanya ya bilang, Neng, Ibu Zen, besok MC ya, usahakan itu kata-katanya jangan sampai menyinggung Ustadz Ahmad sehingga dia tidak mau datang lagi ke majelis taklim kita, misalkan. Atau jangan sampai ibu lurah, ibu camat itu tersinggung atau tidak enakan mendengar ucapan ibu, jangan sampai. Maka mohon maaf, pertemuan itu didesain agar kita berlatih untuk menjaga lisan kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Yang itu adalah perkataan Allah, yang itu disaksikan oleh Allah, yang itu disaksikan oleh malaikat. Kenapa kita tidak berusaha dan berlatih untuk memperbaiki posisi kita, khusyuk kita, kedekatan kita, kehadiran hati, pikiran dan fisik kita saat berdekatan atau sedang dalam keadaan mengaji seperti ini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya melihatnya ibu-ibu di sini, karena tahu kan, misalkan besok penceramahnya Ustadz Ahmad, saya mau memilih baju yang paling keren. Iya, karena saya tahu ibu setiap hari bertemu sama saya. Kalau ibu berulang bajunya pasti saya hafal. Ibu-ibu ini perasaan minggu kemarin ini deh bajunya. Pun ibu sama kan, tahu juga kan, itu Ahmad bajunya kayaknya tahun kemarin deh. Dan seterusnya. Kayaknya harus dibeliin di Tanah Abang lagi tuh bajunya si Ahmad.
Enggak, saya enggak nyindir, enggak, ya. Terakhir mungkin begini, ada satu ayat yang ini menjadi salah satu ayat andalan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, mim baini farthin wadamin labanan kholisa sa'ighal lisyaribin. Itu berada di juz 14 di surah An-Nahl. Kalau nggak salah ayatnya ayat 66. Dulu waktu saya menghafal Ibu, itu saya nggak boleh naik juz kalau tidak menghafal halamannya, kanan kiri, juz berapa, surah keberapa, apa nama suratnya, urutan keberapa juznya, itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa dilolosin. Misalkan Ibu tes saya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Saya bisa menyambungnya misalkan. Tapi karena saya nggak bisa menyebutkan bahwa itu adalah juz 1, halaman 1, bagian kiri surah Al-Baqarah, surah kedua. Karena Al-Baqarah itu surah kedua, karena surah pertama adalah suratul Fatihah. Itu saya nggak bisa lulus Ibu oleh guru saya. Karena harus detailnya menjelaskan bahwa itu letaknya di mana. Ya, makanya saya pernah menulis satu buku di bulan kemarin. Saya diterbangkan ke Sulawesi menulis biografi guru saya, Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asad, yang sudah melahirkan para hafiz Quran yang kancah nasional bahkan internasional. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ini disebutkan bahwa mimbaini farthin wadamin walabanan kholisan sa'ighal lisyaribin. Mungkin intinya begini, kalau Ibu nggak bawa Quran, nggak bawa terjemahan. Jadi Allah menciptakan di dalam tubuh binatang itu, termasuk sapi, itu kan mohon maaf bercampur antar 3 ya Ibu ya. Yang pertama adalah makanan sapi atau kotoran ya. Kemudian darah, kotoran, darah, wadamin, labanan, susu. Jadi 3 yang dicontohkan dalam Al-Quran ini, mimbaini farthin wadamin walabanan. Jadi susu. Ketika Allah menciptakan 3 benda ini, 3 sesuatu ini, yang pertama adalah kotoran, kemudian darah, kemudian susu. Itu mohon maaf, itu bercampur loh Ibu di dalam tubuh binatang itu. Tetapi kenapa Allah bisa membedakan, bisa memfilter, bisa mengeluarkannya dengan manfaat dan mudarat yang berbeda-beda? Ya, berbeda-beda. Mohon maaf, kotoran itu nggak baik, pasti nggak baik. Kemudian darahnya binatang itu juga tidak baik. Tapi ada satu, susu sapi itu sangat ternyata bermanfaat bagi keberlangsungan dan kesehatan umat manusia. Makanya disitulah ketika Ibu mendekati Al-Quran hari ini dibanding dengan menggunakan makhluk satu ini, Allah pasti tahu bahwa ini mohon maaf, ini adalah kotoran, ini adalah darah, tapi Al-Quran itu adalah susu. Ya, 3 menit lagi. Masih banyak ini. Saya bawa laptop Ibu. Saya mau ceramah sebenarnya sampai maghrib. Tapi waktu juga lah yang membatasi kita. Jadi Allah pasti tahu hari ini, kalau Ibu mendahulukan Al-Quran daripada yang lainnya, Allah pasti tahu bahwa ketika Ibu melakukan satu kebaikan, maka itu adalah susu yang bermanfaat untuk binatang dan untuk manusia. Tetapi kalau Ibu mohon maaf memilih darahnya, kotorannya, mohon maaf, ini adalah kotoran, ini adalah sampah sebenarnya. Tapi kalau Ibu menggunakan ini menjadikannya manfaat, oh saya nggak bisa Ustaz kalau nggak HP, karena Mbak Ita share undangannya melalui gadget, itu cakep.
Ibu nonton YouTube-nya, dengar ceramah dengan dengar murotal itu cakep. Tapi kalau ibu cuma dengerin gosip murahan, misalkan Inara Rusli dia begini, enggak, cukup ya. Oke, Ustadz juga update ya. Enggak, itu bahan ceramah. Saya menonton itu untuk bahan ceramah, ibu ya. Ya, saya bahan ceramah. Jadi, iya, saya jalan-jalan ke Brigif itu sebenarnya tantangan ibu. Karena ibu-ibu yang jalan-jalan ke Brigif itu, yang olahraga itu, mohon maaf pakai baju anaknya. Kecil sekali. Itu merusak pandangan kami sebenarnya. Tapi karena ini adalah bahan dakwah, ya saya harus ke sana, ya. Alasan. Ya. Ya modus kata ibu, modus ya. Ya. Jadi kalau ibu misalkan dapat saya, misalkan, Ustadz kenapa masuk di Cinere Mall? Kenapa Ustadz masuk di tempat-tempat shopping atau apa? Ingat, itu adalah bahan dakwah, ya. Bahan ceramah, ya. Saya nggak bisa berceramah ibu kalau nggak tahu. Itu ngawur namanya. Ya, ingat selalu berpositif thinking sama Ustaz, ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Baik, mungkin ada sesuatu unek-uneknya ibu yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa, saya pasti akan menjawab. Dan kalau saya tidak bisa menjawabnya, pasti saya juga akan menjawab dengan jawaban saya tidak tahu. Itu jawaban kan ibu? Iya. Imam Malik, imam mazhab, itu pernah ditanya dan dia mengatakan saya tidak tahu. Apalagi kalau cuman imam Masjid An-Nur, imam mazhab yang kita yakini hari ini. Masya Allah. Baik, saya cuman Imam Ahmad ya, imam masjid ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, apakah dipandu oleh Ibu MC atau mau langsung bertanya, monggo. Oke, Ibu yang di pojok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyain, tadi Ustaz bilang Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kalau harta saya sudah habis, bagilah tulang-tulang saya kemudian dijual." Baik. Mau saya tanyakan, Baik. lah Ustaz tulang-tulang dijual. Iya. Siapa yang mau beli? Iya, enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditampung dulu atau langsung dijawab, Bu MC? Saya catat sedikit, takut lupa. Oke, dilanjut kalau masih ada yang mau bertanya. Bapak, ada yang mau bertanya? Oke, langsung dijawab. Baik. Jadi bahasa kita dengan bahasa orang lain itu sangat berbeda. Saya pernah nanya waktu awal-awal 2010 semenjak menginjak tanah di bumi Betawi Jakarta ini, saya bertanya begini. Lu tahu nggak yang Ragunan? Ya, marga satwa terbesar di Jakarta ini di mana? Kata orang ini karena dia orang Sumatera, yang orang Betawi yang ngomong begini, tahu. Nah, itu taunya maksudnya apa? Ngerti atau tidak tahu? Padahal dia jawabnya tahu. Nah, gitu. Nah, itu berarti yang hanya orang Betawi yang harus menerjemahkannya bahwa tahu itu artinya tidak tahu. Padahal di Sulawesi, di pulau-pulau yang lain, tahu itu berarti mengerti dan paham. Nah, orang Betawi kalau ngomong begini, tahu. Nah, ternyata dia tidak tahu. Ya, pun sama. Itu sebenarnya jawaban Khadijatul Kubra itu dengan mengatakan begini, itu adalah bentuk motivasi. Itu adalah ungkapan cinta. Jadi kalau ungkapan cinta, ungkapan motivasi, jangan pernah diterjemahkan dengan bahasa biasa, karena itu tidak nyambun. Iya, contohnya begini.
Aku rela berenang menyeberangi lautan. Ya elah, nyebrang ke kali belakang ini aja luka kan. Tapi itu bahasa cinta. Badai petir akan kulewati, gunung akan kudaki. Ya elah, ke masjid aja lu nggak kuat tong bahasanya. Tapi itu adalah bahasa cinta, bahasa motivasi. Sehingga itu ingin menguatkan Nabi Muhammad aja yang dalam keadaan, karena Siti Khadijah itu miliarder. Dia adalah super kaya pada saat itu. Hampir semua di tanah Makkah, salah satu perempuan terkaya dan terpandang pada saat itu adalah Khadijatul Kubra. Makanya dia mengatakan itu hanya untuk mengatakan, Muhammad, rasa-rasanya sih harta saya nggak ada habisnya deh. Iya, tapi karena ingin mengatakan bahwa seandainya saja Nabi itu berjuang tetapi benar-benar mentok udah nggak ada hartanya, maka juallah tulangku. Tulang pada saat itu memberikan kalimat majas atau kalimat prosa atau sastra yang mengatakan begini, karena seandainya bisa tubuhku yang kau jual, tapi kan secara logika kalau kita udah dikubur ya kita pasti termakan oleh waktu dan yang hanya tinggal adalah tulang kan. Jadi Khadijah mengatakan, jual tulangku. Siapa yang mau membelinya Ustadz kalau ada yang tulang? Hari ini sebenarnya kita mengatakan bahwa yang kuno-kuno itu sebenarnya yang mahal kan Ibu? Ibu kalau punya berlian dan itu mohon maaf sudah ditelan bumi atau tanah, itu biasanya mahal. Ya, mohon maaf, kayak pohon yang sudah tumbuh lama di hutan, itu biasanya pohonnya itu mengandung atau ada unsur yang lebih di situ. Bisa dijadikan meja yang pasti furniturnya mahal sekali. Kurang lebih sama, bahwa jika tulang-tulangku itu masih ada yang mau membelinya karena sudah lama tertanam di tanah, maka ambillah ia untuk memberikan isyarat kepada Nabi agar ia mendapatkan uang untuk melanjutkan dakwanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada lagi? Ya, karena yang bertanya dapat piring cantik ya Bu ya. Oke, monggo. Apa ada pertanyaan lagi? Atau saya yang bertanya Ibu? Bercanda. Ya, selanjutnya monggo kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya yakin ibu-ibu ini mengerti semuanya. Enggak. Baik, baik. Mohon bisa ditutup dengan pembacaan doa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, hidayah itu, ilmu itu milik Allah. Ustadz, ulama, kiai, bahkan nabi itu tidak ada garansi atau jaminan ia membuat kita pintar atau beramal. Jadi sandaran satu-satunya tempat kita berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu adalah doa. Salat itu sebenarnya nama lain dari doa. Kalau ibu buka semua kitab, ibu kalau jago baca kitab kuningnya, kitab putihnya atau kitab-kitab yang lainnya, maka buka pasti as-shalah huwa doa. Ingin dikatakan di sini bahwa kita memang harus banyak-banyak berdoa hari ini. Ya, karena satu, kita penuh dengan kekurangan dan aib, cacat. Maka yang bisa menyempurnakan, yang bisa menyembunyikan, yang bisa menutupi aib-aib kekurangan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan saya untuk berdoa, semoga ibu bisa mengaminkan di momen mustajab ini, di bulan Sya'ban ini, di waktu duha ini, di waktu dengan penuh keberkahan ini, Allah mengijabah apa yang menjadi harapan, doa, cita-cita kita dan keinginan kita insyaallah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, kami memulai
doa kami, munajat kami dengan beristighfar kepadamu ya Allah, karena kami yakin dan kami sadari, bahkan kami ketahui bahwa terlalu banyak dosa, kehilafan, kesalahan yang selalu dan selalu kami lakukan ya Allah. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami, maka tentu doa-doa kami pun terhijab oleh dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mudah-mudahan berkumpul duduk diamnya kami di tempat di masjidmu ini ya Allah, di rumahmu ini ya Allah, semoga kesalahan kami, dosa-dosa kami, maksiat yang kami lakukan dalam keadaan sadar maupun tidak, dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, dosa yang kami lakukan dalam keadaan terencana maupun yang tidak kami sengaja, semoga Engkau mengampuni kami sebelum kami berdiri meninggalkan majelis ilmu-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajtah. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang menginginkan sesuatu, mendambakan, mengharapkan cita-cita, keinginan, maka kabulkanlah ia ya Allah, dan jangan Engkau persulit. Ya Allah, wala maridun illa syafaitah. Mungkin di antara kami, keluarga kami, tetangga kami, pemimpin kami yang sedang sakit, maka sembuhkanlah ia dengan kekuasaan dan kudrat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, jadikanlah agama ini agama yang menjadi penenang hidup kami, penerang hidup kami, petunjuk hidup kami, sehingga kami tetap mendapatkan cahaya, petunjuk dan peradaban yang telah Engkau ciptakan ya Allah. Ya Allah, perbaiki akhirat kami, tempat kami berpulang ya Allah, tempat kami kembali di dalam surgamu, yang dimana Allah, dimana Engkau ya Allah mentransitkan nenek moyang kami Nabiullah Adam di dalam surga. Ya Allah, jadikanlah setiap hembusan nafas kami, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Setiap langkah kami, setiap tatapan kami, pendengaran kami, ucapan kami, semuanya untuk terus melakukan kebaikan dan perbaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau perkenankan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung nafas terakhir kami ya Allah. Ya Allah, hadiahi kami husnul khotimah ya Allah, hadiahi kami husnul khotimah ya Allah, dan berakhir berkumpulnya kami kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami terlalu sering menzolimi diri kami ya Allah, menzolimi keluarga kami ya Allah, menzolimi tetangga kami, orang sekitar kami, orang yang kami ajak interaksi ya Allah, mau baik yang interaksinya dalam dunia nyata maupun dunia maya. Maka ampuni kami ya Allah atas kezoliman yang kami lakukan. Jika Engkau tidak mengampuni kezoliman kami, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi di dunia, lebih-lebih merugi di akhirat kelak-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan keturunan kepada kami, keturunan yang selalu menggaungkan tauhid kepadamu ya Allah, selalu menghidupkan sunnah Rasul-Mu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kami keturunan yang selalu mencintai ilmu-Mu ya Allah, selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu-Mu dan selalu mengakrabi kalam-Mu Al-Quranul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kami berkumpul di dalam masjid-Mu yang mulia ini ya Allah, maka kumpulkan kami kelak juga di dalam surga-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mari kita panggil dulu ketua majelis ilmu Khadijah. Mbak Ita mau ada sepatah dua kata dan pengumuman. Baik. Cuman repot-repot aja mengadakan sesuatu biar kita bisa kumpul, bisa silaturahmi dan bisa menambah ilmu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma yang udah datang. Aduh, terharu ya. Masya Allah. Mbak. Masih udah selalu hadir untuk undangan kajian yang kami kirimkan. Semoga ini bisa berlanjut dan informasi aja ini insya Allah tahun kedua dan bisa kita lakukan terus. Insya Allah juga bulan depan kita adakan lagi sebelum Ramadan. Insya Allah, amin. Semoga bisa hadir, kita sehat semua, kami juga sehat. Mohon doanya supaya kami bisa istiqomah, bisa mengadakan kajian-kajian yang bisa menambah ilmu kita juga. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin tidak ada yang tidak berkenan ya dalam penyambutan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ita. Sebelum pasti nanti pada mau foto sama Pak Ustadz. Langsung ke Blok L. Baik, sebelum ditutup jelang Ramadan Karim, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Mohon maaf, pasti saya banyak salah-salah kata maupun gaya. Mohon maaf. Sebelum kita sampai ke Ramadan, mohon bisa skor kosong-kosong ya. Baik, akan saya tutup adalah kita sesama dengan tadi kepada sudah dibaca oleh Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Majelis Ilmu Khadijah mengucapkan bersyukur dan terima kasih untuk para jamaah yang telah datang hari ini sebagai di awal tahun 2026 kita berhasil mengadakan kajian duha pertama dengan penceramah Bapak Ustadz Ahmad Zulfi. Semoga kita bisa melakukannya dan istiqomah sampai akhir tahun mengadakan kajian duha ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.